Selamat datang di Arsip Misteri. Pada tanggal 29 November 1970, di lembah terpencil dan dingin Isdalen, yang berarti lembah es di luar Bergen, Norwegia, dua anak dan ayah mereka sedang melakukan pendakian. Di antara bebatuan yang hangus, mereka membuat penemuan yang akan melahirkan salah satu teka-teki misteri terbesar di Norwegia. Terbaring di sana adalah mayat seorang wanita. Kematiannya dan cara ia ditemukan sangat mencurigakan. Polisi segera dipanggil. Wanita itu dalam posisi tidak wajar dengan botol-botol yang berbau bensin ditemukan di dekatnya, bersama beberapa pil tidur dan payung yang sebagian terbakar. Dari penampilannya, pihak berwenang yakin ini bukanlah kecelakaan. Namun, yang membuat kasus ini langsung menjadi aneh adalah kurangnya identitas. Wanita itu tidak memiliki dompet, uang, atau kartu pengenal. Bahkan yang lebih membingungkan, seperti banyak kasus dingin terhebat di dunia, semua label dari pakaiannya telah dipotong dengan rapi. Setiap petunjuk yang bisa menghubungkannya dengan identitas asli telah dihapus dengan sengaja. Siapa dia? Mengapa dia berada di lembah terpencil ini? Dan mengapa seseorang bersusah payah untuk memastikan dia tidak akan pernah dikenali? Inilah misteri wanita Isdal. Beberapa hari setelah penemuan mayat, polisi mendapat petunjuk. Di stasiun kereta Bergen, mereka menemukan dua koper besar yang ditinggalkan. Petugas stasiun ingat telah melihat seorang wanita dengan deskripsi yang cocok dengan korban. Koper-koper itu segera menjadi fokus penyelidikan. Dan isinya lebih aneh dari apapun yang dibayangkan polisi. Koper itu berisi seluruh gudang identitas baru. Di dalamnya ada beberapa wig yang berbeda, kacamata tanpa resep, pakaian bergaya berbeda, dan tumpukan uang tunai dari berbagai negara Eropa. Ini jelas bukan barang bawaan wisatawan biasa. Yang paling penting, koper itu berisi 9 paspor palsu dari berbagai negara. Setiap paspor menggunakan nama yang berbeda, tetapi memuat foto wanita yang sama. Salah satu nama paling sering dia gunakan adalah Jeanette Lancelot. Ini menegaskan bahwa wanita Isdal adalah seorang profesional. Dia mahir dalam penyamaran. Penyelidik menyimpulkan bahwa dia mungkin telah bepergian melintasi Eropa menggunakan berbagai persona ini, mengubah penampilannya dengan wig dan pakaian yang berbeda. Tujuannya? Mengingat tahun kejadian, puncak perang dingin, dan upaya ekstrim untuk menyembunyikan identitasnya, polisi mulai berhipotesis, apakah wanita Isdal adalah seorang mata-mata? Petunjuk paling membingungkan ditemukan di salah satu koper, sebuah buku catatan kecil. Buku catatan itu bukan diisi dengan jurnal harian, melainkan penuh dengan tulisan tangan berkode. Ada kolom-kolom berisi angka dan huruf yang oleh penyidik diyakini sebagai semacam kode rahasia. Setelah dianalisis, para ahli kriptografi menyimpulkan bahwa ini kemungkinan adalah kode waktu, lokasi, dan pertemuan. Misalnya satu baris bisa berarti tiba di Oslo, Hotel Continental, pukul 16.10 November. Buku catatan ini memetakan perjalanannya yang rumit melintasi Eropa, singgah di Paris, Roma, dan kota-kota lain. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa wanita Isdal terlibat dalam kegiatan yang sangat rahasia. Dia bukan hanya bersembunyi, dia sedang melakukan misi. Namun upaya untuk memecahkan kode tersebut secara lengkap untuk mengetahui siapa yang dia temui dan mengapa tetap gagal. Ini adalah buku harian seorang agen yang ditulis sedemikian rupa sehingga hanya dia yang bisa memahaminya. Polisi berhasil melacak perjalanannya hingga kedua hotel di Bergen. Di salah satu hotel, staf mengingatnya karena dia berbicara bahasa Jerman dengan aksen yang tidak biasa dan sering mengganti kamar hotel. Dia jelas gelisah, selalu waspada. Untuk memahami kematiannya, para penyidik harus kembali ke tubuh wanita itu. Meskipun mayat itu terbakar dan ada pil tidur di dekatnya,
Dokter forensik kesulitan menentukan penyebab kematian. Racun yang kuat dicurigai. Tetapi seperti banyak kasus spionase, bukti langsungnya sangat minim. Fokus penyelidikan pun beralih ke ilmu pengetahuan. Pada saat itu, Norwegia adalah garis depan Perang Dingin. Laut Utara adalah area penting bagi pergerakan kapal selam. Beberapa insiden spionase memang terjadi di area tersebut. Apakah wanita Isdal bertugas memata-matai fasilitas militer penting NATO di Norwegia? Apakah dia double agent yang ditemukan? Untuk mencari petunjuk asal-usulnya, para peneliti modern menggunakan metode analisis isotop pada giginya. Metode ini mengidentifikasi mineral dari air yang ia minum saat kecil. Pada tahun 2016, hasil isotop menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar dibesarkan di suatu tempat dekat perbatasan Prancis dan Jerman, atau bahkan di Eropa Timur, dan kemudian pindah ke wilayah lain di masa dewasanya. Ini sangat cocok dengan teori dia adalah seorang agen rahasia yang direkrut dari wilayah Eropa yang bergejolak. Identitasnya mungkin tetap tersembunyi, tetapi asal-usulnya kini memberi kita gambaran tentang siapa dia. Seorang wanita tanpa negara yang hidup dan mati karena kerahasiaan. Wanita Isdal, si agen misterius yang berbicara 4 bahasa, menjalani kehidupan penuh penipuan dan identitas palsu. Meskipun ilmu forensik modern telah memberinya usia dan bahkan asal-usul geografis, nama aslinya tetap menjadi salah satu rahasia paling terjaga di abad ke-20. Kasus ini menyisakan 2 kemungkinan utama yang sangat gelap. Kemungkinan pertama adalah eksekusi. Dia dieksekusi oleh pihak lain, dia diancam, dipaksa menelan pil tidur, dan kemudian tubuhnya dibakar untuk menghancurkan bukti forensik. Sedangkan kemungkinan kedua adalah bunuh diri. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, mungkin karena takut ditangkap atau untuk melindungi misi dan organisasinya. Dia pergi ke lembah terpencil untuk memastikan bahwa kematiannya tampak seperti kecelakaan atau setidaknya identitasnya akan lenyap bersamanya. Misteri wanita Isdal adalah kisah tentang bagaimana Perang Dingin tidak hanya membagi negara, tetapi juga melahirkan agen-agen rahasia yang hidup di bayang-bayang. Sebuah kehidupan yang begitu rahasia, sehingga ketika tiba saatnya untuk berakhir, mereka tidak meninggalkan jejak. Jika Anda menyukai misteri yang melibatkan kode rahasia dan mata-mata, ini adalah kasus yang sempurna. Apa pendapat Anda? Apakah dia dibunuh atau memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri? Beritahu kami teori Anda di komentar.